Pernah nggak sih kalian ngerasa kejebak sama aturan-aturan trading yang kayaknya kok nggak cocok ya buat kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng salah satu aturan emas yang paling sering didengung-dengungkan buat nemuin jalan yang lebih masuk akal menuju sukses di dunia trading. Coba deh jawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya. Buat kebanyakan dari kita, trader retail, jawabannya mungkin berat. Dan ini bukan cuma soal hitung-hitungan di kalkulator loh. Ini tentang seberapa kuat mental kita waktu pasar lagi nguji kita habis-habisan. Nah ini dia, kalimat sakti yang pasti sering banget kita dengar kan? Kedengarannya pinter banget, seolah-olah kita cuma butuh sedikit kemenangan buat untung besar. Tapi hari ini kita bakal tunjukin kenapa nasihat pinter ini justru bisa jadi jebakan Batman yang paling cepat bikin akun kita hancur. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari bongkar mitosnya. Terus kita nyelam ke dalam pikiran kita, ngelihat psikologi di balik rugi dan untung. Abis itu, kita lihat datanya, angka-angka yang nggak bisa bohong. Dan terakhir, kita simpulkan gimana caranya milih sistem yang pas buat kamu. Siap? Yuk, mulai! Oke, bagian pertama, mitos trading paling berbahaya. Sistem dengan imbal hasil tinggi, risk-reward gede, wah di atas kertas kelihatannya keren banget. Tapi yuk kita lihat kenapa teori itu seringkali nabrak tembok realita, yaitu ya kita sebagai manusia. Oke, kenalan dulu sama dua trader kita. Mike, si trader pinter yang ngejar RR31. Artinya, dia rela rugi $1 buat dapat $3. Di sisi lain, ada Sarah, si trader konsisten, yang main aman dengan RR11. Secara matematika, dua-duanya bisa profit loh. Tapi, nah ini tapinya, perjalanan mereka bakal beda banget, kayak bumi dan langit. Nah, ini dia kenyataan pahitnya buat si Mike. Kalau tingkat kerugianmu itu 65%, artinya kamu lebih sering kalah daripada menang. Jadi kalah beruntun 7-10 kali itu bukan lagi soal, wah lagi apes, tapi itu udah jadi bagian dari jadwal rutin. Itu sebuah kepastian matematis. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, psikologi kerugian. Kita bakal bedah lebih dalam gimana sih rentetan kekalahan itu benar-benar ngacak-ngacak otak kita dan kemampuan kita buat mikir jernih. Ini biaya yang nggak kelihatan di laporan trading. Ini istilah yang keren tapi serem banget. Spiral kematian psikologis. Bayangin, kamu kalah terus. Akhirnya kamu mulai ragu sama sistemmu sendiri, padahal sistemnya mungkin bagus. Dan seringnya kamu nyerah, tepat sesaat sebelum sistem itu mau kasih kamu kemenangan besar. Sakit kan? Lihat angka ini, minus 23%. Ini gila loh. Ini adalah data rata-rata penurunan performa seorang trader di trade berikutnya setelah kalah 5 kali berturut-turut. Bayangin, strateginya sama, marketnya mungkin sama, tapi karena mentalnya udah goyah, kemampuannya buat eksekusi langsung anjlok. Dan ini bukan ngarang-ngarang loh, ada sains di baliknya. Riset dari MIT nunjukin kalau kita kalah beruntun, otak kita tuh beneran berubah. Bagian otak yang buat mikir logis jadi lemot, sementara bagian otak yang ngurusin rasa takut malah jadi super aktif. Hasil akhirnya, maaf nih, kita jadi trader yang lebih on dan lebih penakut. Dan ini puncaknya. Pernah ngerasa, udahlah, pasrah aja, mau gimana juga pasti rugi. Nah, itu namanya ketidakberdayaan yang dipelajari. Otak kita udah nyerah duluan. Di titik inilah biasanya muncul revenge trading yang membabi buta, atau ya berhenti trading selamanya. Oke, cukup horornya. Sekarang kita lihat sisi cerahnya. Kita intip dunianya Sarah dengan strategi satu-satunya. Kita bakal fokus gimana rasanya menang lebih sering dan efek positifnya ke psikologi kita. Kalau tadi ada spiral kematian, sekarang ada efek pemenang. Ini beneran ada secara ilmiah loh. Saat kita menang, tubuh kita melepas hormon yang bikin kita lebih percaya diri, lebih jago melihat pola, dan lebih cepat ngambil keputusan. Singkatnya, menang bikin kita jadi trader yang lebih baik. Jadi, lihat deh lingkaran positifnya Sarah. Karena dia lebih sering menang, rasa percaya dirinya kejaga. Otaknya tetap tajam buat ngambil keputusan. Dan yang paling penting, tingkat stresnya rendah. Dia nggak buang-buang energi mental buat sembuh dari rentetan rugi, tapi malah terus nambahin momentum positif. Oke, teori psikologinya udah, sekarang kita lihat buktinya. Angka nggak bisa bohong kan? Mari kita bandingkan kedua pendekatan ini pakai data yang konkret. Coba bayangin grafik akun trading mereka. Punya Mike itu kayak naik roller coaster. Naik tinggi, jatuh dalam, bikin mual. Punya Sarah kayak naik tangga atau eskalator. Pelan, stabil, tapi arahnya jelas, ke atas. Kira-kira perjalanan mana yang mau kamu jalanin setahun ke depan? Nah, ini data dari dunia nyata. Tantangan di Pro Firm. Perusahaan-perusahaan ini kan nyari trader buat dikasih modal. Dan lihat, trader dengan sistem kayak Sarah punya tingkat kelulusan yang jauh lebih tinggi. Kenapa?
Karena pro firm cari konsistensi, bukan trader yang main untung-untungan kayak lotre. Angka apa ini? Ini adalah Ulcer Index, sebuah ukuran buat seberapa sakit secara mental drawdown atau kerugian itu. Ternyata, sistem dengan win rate rendah kayak punya Mike itu bisa 2-3 kali lebih menyiksa secara emosional. Pertanyaannya, profit di kertas sih oke, tapi mentalnya kuat nggak nahan sakitnya? Oke, ini mungkin bakal bikin kaget. Ternyata, obsesi sama RR 3:1 itu kebanyakan adanya di dunia trader retail dan media sosial. Kalau kita intip para profesional di firma trading elite, mereka justru terobsesi sama win rate tinggi dan konsistensi. Kenapa? Karena mereka ngelola duit gede. Buat mereka, keuntungan yang stabil dan bisa diprediksi itu jauh lebih berharga. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dari semua ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Gimana caranya milih sistem yang benar buat kita pribadi? Ini dia, inti dari semua obrolan kita hari ini. Tolong catat baik-baik. Sistem trading terbaik itu bukan yang paling canggih atau paling untung di atas kertas. Tapi, sistem yang setahun dari sekarang masih kamu jalankan. Sistem yang cocok sama mentalmu dan gak bikin kamu mau nyerah. Kelangsungan hidup itu kuncinya. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk kamu renungkan. Bukan buat Mike, bukan buat Sarah, tapi buat kamu sendiri. Sistem mana yang bakal bikin kamu tetap ada di market ini setahun lagi? Karena pada akhirnya, trader yang hebat itu bukan yang nggak pernah rugi, tapi trader yang masih punya amunisi dan mental buat trading lagi besok.